Polres Pati akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuhan di Juwana, Kabupaten Pati setelah melarikan diri ke Kalimantan dan menjadi buron selama 2 tahun. 4 orang pemudik mengalami luka akibat kecelakaan tunggal. Bajai yang dikemudikan dari Jakarta menuju Tegal ini menabrak trotoar hingga terbalik. Disub dan Polres Kendal lakukan rekayasa lalu lintas di jalur Pantura, seperti di pertigaan Burin arah dari selatan dibelokkan ke barat dan diputar di depan kantor Dinpora. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polres Pati berhasil meringkus pelaku pembunuhan di warung Juwana yang sempat buron. Tersangka berinisial RH sebelumnya diketahui melakukan pembunuhan pada tahun 2020 lalu. Pelaku dikenakan pasal KUHP 338 tentang pembunuhan dan terancam 15 tahun penjara. Yang pertama. Polres Pati berhasil meringkus pelaku pembunuhan di warung Juwana yang sempat buron selama 2 tahun. Tersangka berinisial RH sebelumnya diketahui melakukan pembunuhan pada tahun 2020 lalu. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dalam jumpa pers bersama awak media mengatakan pembunuhan RH yang berprofesi sebagai nelayan itu sempat menjadi buron selama 2 tahun. Pasalnya setelah melakukan pembunuhan tersangka kabur ke Kalimantan. Kasus pembunuhan yang dilakukan RH diceritakan oleh Kapolres Pati terjadi 2 tahun lalu, di mana pada saat itu sempat heboh ditemukan mayat dengan luka bacok beserta motor. Dari keterangannya, Kapolres Pati juga mengungkapkan bahwa ada modus sakit hati karena cinta segitiga menjadi penyebab pembunuhan tersebut. Karena yang bersangkutan ini melarikan diri ya, TSK ini melarikan diri ke Kalimantan. Kemudian selama 2 tahun lebih kita lakukan upaya pengejaran. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah tertangkap dengan inisial nama TSK-nya RH. Tempat lahir Pati, kerjaan nelayan. Kemudian alamat Desa Bendar. Dalam melakukan aksinya, RH yang merupakan pelaku utama tidak sendirian, dirinya dibantu oleh 2 orang temannya, yakni T dan B yang masih dalam proses pengejaran oleh Polres Pati. Terus gimana cara itunya? Cara eksekusinya gimana? Sini apa sini ini? Oh. Ini kan dua kali dan. Dua kali coba. Yang pertama. Sini dulu. Ya, coba peragakan. Set. Yang kedua kepala. Yang kedua udah jatuh, pas udah jatuh. Nah, jatuh. Terus turun langsung di kepala. Dalam kasus ini, Polres Pati berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bilah parang yang digunakan untuk mengeksekusi korban, sepeda motor, dan juga HP Android. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal KUHP 338 tentang pembunuhan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bulog Cabang Pati mengaku stok ketersediaan minyak goreng cukup untuk antisipasi bila mana terjadi kelangkaan menjelang Lebaran. Sebanyak 8.000 liter minyak goreng masih tersedia di gudang Bulog dan siap bila mana OPD meminta pelaksanaan operasi pasar. Bulog Cabang Pati mengaku ketersediaan minyak goreng aman untuk mengantisipasi bila mana terjadi kelangkaan menjelang Lebaran tahun 2022 ini. Seperti diketahui, kelangkaan minyak goreng sempat terjadi di Indonesia pada bulan-bulan yang lalu, namun kini Bulog mengaku ketersediaan minyak goreng aman meskipun ia mengaku ketersediaan tidak terlalu banyak. Hal itu diungkapkan langsung oleh pimpinan Bulog Cabang Pati Yonas Haryadi saat ditemui awak media pada tempo hari. Yonas mengungkapkan bahwa Bulog siap bila mana OPD meminta operasi pasar minyak goreng. Ketersediaan kita tidak terlalu banyak ya, cuman cukup lah untuk mengantisipasi kelangkaan. Jadi misalnya ada Pemda, Disperindak khususnya meminta kita untuk melaksanakan OP, kita siap untuk stok. Meski tak terlalu banyak, namun Bulog mengaku pada prinsipnya pihaknya akan menambah stok ketersediaan apabila ketersediaan saat ini dirasa kurang ataupun ada hal yang mendesak. Karena kita kalau kayak di Jateng sendiri kan kita ada 4 cabang. Nanti kita tinggal lapor dengan Kanwil, ini kayaknya rasanya stoknya kurang. Seandainya dari pabrikan tidak bisa mengirim dalam waktu dekat, kita bisa antisipasi dengan move log namanya, atau move rack namanya. Jadi antar cabang kita bisa saling mengisi dulu.
kalau kebutuhannya urgent. Namun pihaknya menilai bahwa ketersediaan minyak goreng di pasaran saat ini sudah mulai stabil semenjak HET dicabut oleh pemerintah pusat, namun Bulog Pati tetap bersiap bila mana terjadi kelangkaan minyak goreng menjelang Lebaran. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. 4 orang pemudik dari arah Jakarta tujuan Jawa Tengah terluka dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di jalur utama Pantura Brebes pada Jumat pagi. Beruntung ada petugas PMI Brebes yang sedang lewat sehingga bisa melakukan pertolongan. Kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah bajai yang menabrak trotoar di jalur utama Pantura ini tepatnya terjadi di ruas jalan Desa Pesantunan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes. Keempat penumpang yang terluka yakni satu pengemudi bajai Sudi 57 tahun dan 3 lainnya merupakan penumpang yang termasuk masih satu kerabat. Mereka dalam perjalanan hendak mudik dari Jakarta ke kampung halaman Desa Bumiharjo, Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Pengemudi bajai Sudi mengaku sesaat sebelum kejadian dirinya mengantuk sehingga bajai yang dikemudikannya oleng ke kiri dan menabrak trotoar. Akibatnya bajai mengalami kerusakan dan ban belakang sebelah kiri kempes. Ngantuk. Bapak ngantuk dari Jakarta, terus tahu-tahu kiri buang kanan sedikit, kakinya bertrotoar, kanannya, belakangnya. Terus nggak ada kendaraan lagi waktu itu. Ya ada kosong. Ini Bapak penumpangnya berapa Pak? Hah? Penumpangnya? Ini bukan sedikit. Memasuki H-3 Lebaran, jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai dipadati arus mudik. Kendaraan pemudik yang melewati jalur utama Pantura Brebes dari arah Jakarta dan kota-kota lain di Jawa Barat ini didominasi pemudik sepeda motor karena kendaraan roda 4 lebih banyak melalui jalan tol Pejagan Pemalang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah merupakan jalan terpanjang di pantai utara Jawa Tengah. 57 km mulai dari keluar kota Batik Pekalongan hingga memasuki Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Minim lampu penerangan jalan, medan jalan perbukitan hutan jati menambah situasi menegangkan jika melintasi di waktu malam hari. Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi jalan yang bergelombang. Sebagaimana persiapan menyambut kedatangan pemudik, perbaikan sarana dan prasarana jalan dikerjakan, namun pendukung kelengkapan jalan seperti lampu penerangan jalan nampak kurang begitu ada perhatian. Pasalnya, meski terdapat tiang-tiang lampu di beberapa titik terlihat, namun tidak berfungsi dengan baik. Hampir di sepanjang jalan masih banyak tidak terdapat adanya LPJU, hanya masih tersisa beberapa tiang saja masih menyala normal. LPJU di jalan tersebut menggunakan 2 tenaga sumber listrik. Selain menggunakan PLN, beberapa penerangan jalan menggunakan tenaga surya matahari yang menyimpan tenaganya di sebuah aki. Berdasarkan pantauan tim liputan, mulai dari ujung barat gerbang perbatasan Kota Pekalongan, melintasi jalur Tengkorak Poncowati, lingkar beton selatan Desa Kutosari dan Sentul, lingkar utara, tikungan Pasar Pelen Kecamatan Gringsing, jalur Rawan, Wuni, Ujung Kerep, Celapar, Sengon Subah, Tanjakan Jerakah Payung, Tanjakan MPS Kecamatan Tulis. Sambung Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang hanya ada 4 LPJU tenaga PLN yang masih menyala normal, sementara lampu penerangan tenaga surya hanya beberapa unit saja yang masih normal. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Murdiono melalui pengelola penerangan jalan umum di Sub Bambang Wicaksono saat dimintai konfirmasi terkait kondisi LPJU mengatakan, saat memantau perlengkapan sarpras kelengkapan jalur mudik yang berada di depan kantor Dishub, dirinya masih mengkoordinasikan dengan pusat dan akan mengusahakan selalu ada perbaikan. Dari 57 km jalur Pantura Batang tersebut, idealnya harus ada 1.000 lampu penerangan jalan umum, namun saat ini hanya masih terdapat sepertiganya. Seperti saat melewati jalan yang berada di belantara hutan jati ini, hanya terlihat lampu kendaraan saja. Suasana gelap dan sangat mengerikan lantaran lokasinya yang melintasi lebatnya hutan jati dan perbukitan, terpantau mayoritas kondisi jalur Pantura Alas Roban gelap gulita. Keseluruhan ada 44.000 titik. Kemudian yang terbagi di Jalan Nasional itu ada 769 titik. Akan kami pelihara 320 unit. Dan sudah dipersiapkan lampunya untuk mudah-mudahan
Lebaran ini sudah terpasang. Bisnya masih rusak semua. Iya, sebagian besar. Nah, itu udah berapa lama kondisi lampu jalan nasional dan kabupaten yang rusak itu, Pak? Kalau rusak secara bertahap karena penyebab petir itu sudah dari 2021 dan sampai sekarang. Sampai saat ini total LPJU yang ada sebanyak 44.000 titik yang tersebar di jalan nasional, 769 titik dan sisanya di jalan provinsi dan kabupaten, sebanyak 507 unit lampu penerangan jalan tersebut kondisinya mati alias tidak berfungsi. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pemantauan jalannya pengamanan arus mudik di pos terpadu yang ada di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah pada Kamis sore. Menhub menyebut bahwa situasi arus mudik sudah meningkat dinamis, tapi belum maksimal dan belum mencapai titik tertinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di pos terpadu gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, didampingi oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan. Sebelumnya Menhub dan rombongan sempat melakukan pantauan udara kondisi arus kendaraan di jalan tol. Berdasarkan pengamatan, arus mudik relatif landai, namun telah terjadi penumpukan arus kendaraan di beberapa titik rest area. Sementara itu, lonjakan arus kendaraan sempat terjadi pada Kamis dini hari. Hal tersebut disebabkan banyak pemudik yang melakukan perjalanan selepas waktu sahur. Menhub mengatakan puncak mudik akan terjadi pada malam ini. Antisipasi terjadinya kemacetan rencananya akan memberlakukan 4 rekayasa lalu lintas. Sesuai yang sudah direncanakan sebelumnya, Menhub akan melakukan one way dan ganjil genap. Tapi tadi pagi, menurut informasi, terjadi suatu lonjakan setelah sahur. Dan bahkan di MBZ dilakukan penundaan lalu lintas sehingga hanya di jalan biasa saja. Itu menunjukkan bahwa situasi sudah meningkat, dinamis, tapi belum maksimal dan belum mencapai titik tertinggi. Dari diskusi kami tadi di beberapa tempat dengan Dirgakum, bahwa puncak mudik nanti akan terjadi setelah buka puasa, dan oleh karenanya sesuai dengan apa yang direncanakan, kami bersama Korlantas, bersama polisi dan bersama juga dengan Kementerian PU akan melakukan 4 rekayasa nanti pada mulai jam 17. Mudah-mudahan segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, Menhub dan rombongan juga menyerahkan bingkisan sembako bagi petugas pengamanan arus mudik. Usai dari gerbang tol Pejagan, rencananya Menhub melanjutkan pantauan di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Hari ini diprediksi merupakan puncak arus mudik Lebaran. Untuk itu, Dirlantas akan memberlakukan one way jalan tol mulai dari Jakarta hingga pintu tol Kali Kangkung, Semarang. Disub dan Polres Kendal melakukan rekayasa lalu lintas di jalur Pantura Kendal, diberlakukan one way agar tidak terjadi kemacetan. Hingga saat ini arus mudik yang melalui jalur Pantura Kendal belum begitu ramai. Namun Dinas Perhubungan dan Polres Kendal melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup di sejumlah pertigaan maupun putusan jalan yang dianggap rawan kecelakaan. Seperti di pertigaan Purin Kendal arah dari selatan dibelokkan ke barat dan akan diputar di depan kantor Dinpora. Sedangkan dari arah barat yang hendak ke barat boleh langsung belok kiri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kemacetan lalu lintas. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Muhammad Sofyan mengatakan, untuk mengantisipasi one way maka semua mobil arah Jakarta akan melalui jalur Pantura. Sehingga di titik rawan macet maupun kecelakaan ditutup menggunakan barikade sehingga tidak ada aktivitas penyeberangan. Jadi karena kita mengantisipasi adanya one way di dalam tol sehingga dimungkinkan arus lalu lintas di Pantura akan padat, sehingga karena di Simpang Purin itu settingannya 3 fase itu kan sudah nggak mungkin disetting lagi, makanya kita tutup, trafiknya kita ubah ke mode warning light atau nyala kuning-kuning gitu.
Nah, ini rencana tutup sampai dengan angkutan Lebaran. Rencana selain di sini ada di Bukan Median di Walijo Sepiring dan di SPBU Rejosari Brangsong, karena di sana putarannya cenderung rawan laka. Untuk mengurangi potensi laka dan tingginya volume lalu lintas, maka untuk sementara kami tutup dulu. Ada 3 titik yang akan dilakukan penutupan menggunakan barikade, yakni di Pertigaan Purin, putusan jalan depan Pasar Sidorejo, Brangsong, dan Cepiring. 3 titik tersebut termasuk putusan jalan maupun pertigaan yang rawan kecelakaan. Diharapkan dengan rekayasa lalu lintas ini tidak akan terjadi kemacetan di jalur Pantura Kendal, sementara untuk traffic light di mode kedip kuning. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, berbagai arus lalu lintas sudah ramai dipadati oleh kendaraan. Untuk itu akan ada rekan kami Galuh Sekarkinanti yang akan melaporkan pantauan kondisi terkini arus lalu lintas di jalur Pantura untuk Anda. Berikut liputannya. Pemirsa, selama kurang lebih 2 tahun lamanya, pemerintah Indonesia melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik lebaran ke kampung halaman guna mencegah terjadinya sebaran virus COVID-19 semakin tinggi. Namun berbeda dengan di tahun ini, di mana pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran ke kampung halaman. Dan saat ini saya tengah berada di jalur Pantura Pati Juwana, tepatnya di kilometer 6, dan tepat di belakang saya ini tengah melintas berbagai mode transportasi yang tengah menuju dari dari barat menuju ke timur, kemudian juga sebaliknya dari timur ke arah barat, di mana didominasi pada hari ini oleh kendaraan pribadi yang melaju baik dari arah barat menuju timur maupun juga sebaliknya. Dan selain kendaraan pribadi juga didominasi oleh bus ataupun angkutan kendaraan berat yang melintas di jalur Pantura ini. Dapat dilihat di belakang saya, tampak begitu lengang pada hari ini, di mana sebenarnya pada hari ini tengah ditetapkan sebagai puncak mudik lebaran di hari ini dan juga hari esok. Namun di belakang saya ini di jalur Pantura ini, tepatnya di Pantura Pati Juwana, ini tampak lengah atau ramai lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan yang signifikan di jalur Pantura ini. Dan dalam hal ini sebanyak 750 personel gabungan dari Kabupaten Pati yang terdiri dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP yang dikerahkan untuk mengamankan mudik lebaran dan pengamanan serta kondusivitas saat momen lebaran mendatang. Dan kami juga sempat mewawancarai Kapolres Kabupaten Pati AKBP Christian Tobing saat kami temui di Mapolres Kabupaten Pati, dan berikut wawancara kami untuk Anda pemirsa. Kita sudah membentuk pos pelayanan, ada di 4 titik, ada di Puri, kemudian ada di depan Kacang 2 Kelinci, kemudian ada di terminal, satu lagi ada di Batangan. Yang pos yang ada di Batangan ini pos untuk kita mengcover jalur Pantura, utamanya mengantisipasi kemacetan, laka lantas. Kita juga sudah ada pos blank spot untuk menekan angka laka lantas dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat. Utamanya operasi yang kita laksanakan adalah bagaimana memberikan kelancaran ya kepada masyarakat yang akan kembali ke Pati maupun yang akan keluar dari Pati. Sekaligus juga menjaga situasi Kamtipas tetap kondusif dengan melakukan upaya-upaya operasi multisasaran, kemudian melakukan patroli secara rutin. Yang utamanya harapannya pada saat nanti malam takbir, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati agar betul-betul mentaati apa yang menjadi aturan dari Bupati, ya kan, dan juga aturan dari pemerintah ya untuk masalah takbir, kemudian tidak boleh ada konvoi kendaraan, tidak boleh ada arak-arakan. Yang sama-sama kita menjaga situasi, apalagi masih dalam pandemi COVID. Oleh sebab itu agar betul-betul masyarakat mentaati aturan
Dan pemirsa, data dari survei Kementerian Perhubungan pada mudik lebaran tahun ini akan ada sekitar 23,5 juta pemudik di Indonesia yang akan memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah pada musim mudik kali ini. Dalam hal ini Ganjar meminta seluruh pihak dari masing-masing 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan dan kontribusinya untuk ikut mengatur skema mudik pada tahun ini, seperti mempersiapkan posko kesehatan, jalur alternatif, dan tentunya menerjunkan personil untuk ikut mengamankan dan memantau arus mudik. Dan dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, tentunya juga telah melakukan simulasi di berbagai jalur, utamanya di jalur Pantura dan juga jalur tengah serta jalur selatan, dan tidak ketinggalan di jalur tol pemirsa. Ganjar juga telah meminta dukungan dari Pertamina untuk menyiapkan modular untuk pengisian bahan bakar, serta meminta Pemda terkait untuk mempersiapkan dukungan-dukungan di rest area termasuk informasi wisata dan juga kuliner. Dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama mudik lebaran pada tahun ini, pemerintah telah mempersiapkan beberapa nomor darurat seperti nomor dari Jasa Marga, kemudian dari Direktorat Lalu Lintas Polri, Dinas Kesehatan, dan juga pihak-pihak lainnya yang akan membantu para pemudik yang nantinya jika terjadi kesulitan selama mudik lebaran pada tahun hari ini. Dalam hal ini Basarnas Jawa Tengah juga telah mempersiapkan helikopter yang nantinya berjaga-jaga dengan petugas kesehatan di berbagai titik di Jawa Tengah apabila nantinya ditemukan situasi kesehatan darurat dari para pemudik. Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghimbau kepada para pemudik yang menggunakan moda transportasi pribadi untuk memperhatikan kesehatannya dan juga kesehatan dan transportasi yang akan digunakan untuk mudik pada tahun ini. Dan pemirsa, berdasarkan survei diprediksi bahwa momen mudik pada tahun ini akan tiba di puncaknya pada hari ini dan juga hari esok. Dan tentunya arus balik diprediksi akan jatuh pada tanggal 8 Mei 2022. Dari jalur Pantura Pati Juwana, Galus Sarkinanti dan juru kamera Fajar Muti melaporkan untuk Anda di studio. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.